Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan kelompok kajian pengasuhan dan pendidikan dalam keluarga. Untuk malam ini spesial banget, jumpa lagi dengan bincang santai PPDK. Malam ini spesial Hari Pendidikan Nasional. Kita akan ngobrolin apa? Ya, habis ini Bincang Santai PPDK akan membahas tentang Merdeka Belajar. Pastinya teman-teman sudah familiar ya dengan istilah Merdeka Belajar. Tapi yang spesial kali ini, yang berbeda kali ini adalah Merdeka Belajarnya adalah dimulai sejak dini. Jadi Merdeka Belajar sejak usia dini. Nah, nanti PPDK akan kedatangan seorang tamu, yaitu Pak Theo, atau nama lengkapnya Theodore Baswara. Beliau ini adalah Kepala PAUD atau Pendidikan Anak Usia Dini, Anak Ceria. Beliau juga pelatih guru, pelaksana program sekolah penggerak, terus sekretaris jaringan madrasah belajar. Wah, udah komplit banget. Nah ini ya, beliau udah kepala sekolah, praktisi pendidikan anak, cocok banget untuk membahas tentang Merdeka Belajar sejak usia dini ini. Nah, ini saatnya untuk mengundang Pak Tio, tapi masih ada waktu lagi, masih 2 menit. Sebelum itu mungkin barangkali teman-teman yang bergabung dan mungkin belum sepenuhnya berjejaring ya dengan kami, dengan PPDK, silakan aja kalau teman-teman mau follow Instagram PPDK, ada di @ppdk.psikologi.unair, atau mungkin juga bisa mengikuti postingan dalam bentuk video kami jadi kalau teman-teman search di YouTube, itu channel kami adalah Pengasuhan dan Pendidikan dalam Keluarga, atau kalau mau langsung lebih mudahnya yaitu @ppdk psikologi unair. Ya, jadi @ppdk psikologi unair, nyambung semuanya. Nanti pasti teman-teman akan menemui channel kami. Ya, nah, di situ ada banyak sekali posting-posting share dari kami yang teman-teman juga bisa ikutan aktif, mungkin menuliskan komentar di situ, ikut berdiskusi, itu silakan aja. Ada banyak bahan yang bisa didiskusikan di situ. Nah, ini rupanya Pak Teo-nya sudah kelihatan, itu ada di kolom komentar. Oke, teman-teman semuanya, selamat bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Sudah banyak ini yang sudah bergabung. Hai, ada Dinda ini, ada Elma, ada Erlita. Selamat malam semuanya. Ada Oriens Anastasia. Oke, selamat malam semuanya, selamat bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Ajak teman-temannya juga untuk bergabung ya, kita diskusi bareng. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, ada komentar, silakan aja di-share di kolom komentar. Oke, silakan di-share ke teman yang lain biar kita rame malam ini diskusinya. Dan ini spesial banget, Hari Pendidikan Nasional, Hari Pendidikan Nasional. Dan halo Pak Tio. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam. Lagi di mana Pak? Lagi ada di kantor ya? Iya. Luar biasa ya. Lagi di Anak Ceria ya sepertinya ya? Tuh. Oke. Iya, Pak Teo tadi sudah ada opening tadi ya. Saya sudah menjelaskan ke Sobat PPDK semuanya bahwa hari ini, malam ini spesial, ada Pak Teo nih. Kita akan ngobrolin tentang Merdeka Belajar sejak usia dini. Nah ini, saya senang sekali kemarin ketika ada ide tentang topik ini Pak Teo, karena biasanya kan idenya kan Merdeka Belajar ya, tapi ini sejak usia dini loh. Wah itu kan keren ya, saya bayangkan itu, karena gini, saya bayangkan Merdeka Belajar itu mungkin barangkali saja kalau kita ya Pak Teo ya, di dunia akademik kan mungkin sudah lama lah familiar dengan istilah ini ya, Merdeka Belajar. Tapi kan belum tentu juga orang-orang di luar sana yang tidak berkecimpung di dunia pendidikan ya, kayak para orang tua kayak gitu ya Pak Teo ya.
Itu kan mungkin di pikirannya itu kan masih macam-macam ya. Ini Merdeka Belajar apa anakku dibebas no ya terus dicul atau apa. Jangan-jangan begitu kan ya Pak Tio ya. Oke Pak Tio, kita untuk awalannya ngobrol ini nih Pak Tio tentang istilahnya, tentang konsepnya ya Pak Tio. Ini kalau apa namanya Pak Tio menjelaskan misalnya, menjelaskan ke orang awam nih, ke para orang tua terutama ya Pak Tio ya. Yang namanya Merdeka Belajar itu kayak apa sih Pak Tio? Biar orang tua itu nggak salah pengertian atau mungkin barangkali saja sudah menduga-duga yang tidak-tidak gitu ya Pak Tio. Gimana Pak Tio? Baik, ini sebelumnya suara saya terdengar lancar ya Pak Rudi ya? Bagus, suaranya bagus Pak Tio. Baik. Jadi memang kalau kita bicara tentang Merdeka Belajar, miskonsepsi yang paling umum adalah menyamakan kemerdekaan itu sebagai kebebasan. Dan biasanya ketika kita bicara kebebasan, seringkali diartikan sebagai semaunya yang tanpa batasan, ya hati begitu ya, sehingga jadi ketakutan gitu ya. Di awal-awal juga ketika Merdeka Belajar itu diperkenalkan dalam kebijakan pendidikan di Indonesia, banyak juga pendidik-pendidik yang berpikir seperti itu. Apakah anak bisa bebas belajar? Nggak belajar ya nggak apa-apa gitu kan. Nah salah mengartikan kata merdekanya itu. Nah, padahal kalau kita tilik ya, kalau dari kementerian ini kan memang Merdeka Belajar ini lebih dikembalikan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara gitu ya, yang Mardika gitu ya kalau di bukunya Ki Hajar. Ini sebenarnya juga sama ya seperti konsep-konsep psikologi modern ya, bahwa ya intinya adalah pembelajaran itu sebenarnya dikendalikan. Jadi ada keterlibatan dari murid. Jadi merdeka itu kan kemampuan untuk mengatur, memimpin gitu ya. Jadi kalau kita mungkin paling gampang itu ibaratnya sebuah negara. Kalau punya kemerdekaan ya dia bisa mengatur bagaimana perekonomiannya, bagaimana sumber daya manusianya, anggarannya dan sebagainya. Tidak punya kemampuan untuk mengatur itu, diatur oleh pihak lain yang mendudukinya. Sama kemerdekaan juga gitu. Ketika seorang murid merdeka belajar, dia punya peran dalam mengatur bagaimana dia belajar gitu. Tentu kemerdekaan itu bukan berarti dia jadi bisa sembarangan, tapi ya dia punya peran, dia juga perlu memperhatikan apakah cara dia belajar itu kira-kira bisa nggak diakomodir di dalam kelas gitu. Kalau saya belajarnya begini, ini mendukung kelas yang kondusif untuk belajar atau enggak. Nah, ini memang akhirnya banyak kalau dalam kemerdekaan belajar itu pasti akan banyak dialog gitu ya. Banyak diskusi murid maupun juga pendidik dan murid gitu. Jadi paling sederhana itu. Kalau dulu mungkin sebelum Merdeka Belajar itu digaungkan gitu ya, mungkin sebenarnya sudah ada banyak gitu ya sekolah-sekolah yang mungkin mengembangkan sendiri bahwa pembelajaran itu murid punya kendali gitu ya, punya pilihan. Kan kebanyakan semuanya itu masih diatur guru gitu. Jadi kalau guru nggak belajar kan malah gitu. Nah, sedangkan ya guru itu membantu gitu, tapi tanpa guru ya murid juga bisa belajar dengan sumber daya yang ada di sekitar dia. Iya. Tuh. Jadi perbedaannya sebenarnya kalau misalnya kita tadi analogikan sama negara yang merdeka. Kalau negara yang merdeka kan berarti merdeka dari penjajah gitu ya istilahnya ya. Cuman mungkin kalau dari penjelasannya Pak Theo tadi, dari ceritanya Pak Theo, berarti artinya sebenarnya bukan kemudian benar-benar merdeka dari gurunya terus kemudian lepas gitu ya, tapi lebih kepada kayak negara itu kalau sudah merdeka kan sudah punya kedudukan yang setara dengan negara lain, termasuk penjajahnya itu ya, termasuk mantan penjajahnya itu ya. Nah, ini mungkin kalau di dalam setting belajar ya dia bermitra ya, istilahnya gurunya ya. Karena ya
dengan guru, dengan ya, dengan komunitas. Jadi artinya suasana-suasana penjajahan itu yang berakhir ya, artinya kayak intimidasi, mendikte, kayak begitu yang berakhir ya Pak Tio ya. Mungkin yang terjajah itu kan kayak gini, kalau ulangan baru belajar, kalau ulangan, kalau nggak tidak bersuka cita ya Pak Tio. Dari sekolah dulu gitu ya. Iya, kayaknya kita ini. Tapi ingat orang tua PR-nya dikerjakan, kalau enggak ya nggak dikerjakan. Itu sebenarnya itu. Karena nggak merasa pembelajaran itu miliknya dia gitu. Jadi lebih ditentukan oleh orang lain ya, oleh pihak luar. Jadi artinya bahkan kemauan untuk belajar itu sendiri karena orang lain ya Pak Tio ya, bukan karena keinginannya ya Pak Tio. Oke. Jadi ada dapat poinnya untuk kemerdekaan itu sebenarnya di situ, bahwa belajar itu yang mengelola, yang punya keinginan ya kita gitu ya Pak Tio ya, pembelajarnya gitu lah maksudnya ya. Adalah individu itu sendiri. Nah ini yang menarik adalah karena itu tadi kan kita ngobrolin tentang merdeka belajarnya ya Pak Tio. Nah sekarang kita kontekskan di usia dini nih Pak Tio. Kenapa sih Pak Tio harus sejak usia dini Pak Tio? Apa sih pentingnya merdeka belajar sejak usia dini Pak Tio? Mungkin kalau saya menilik gitu ya di sejarah hidup saya sendiri, mungkin ada miskonsepsi juga bahwa kemampuan mengendalikan proses belajar itu mungkin baru bisa waktu nanti umurnya remaja, dewasa, kuliah gitu ya. Kan memang yang punya kemandirian itu kan mahasiswa ya biasanya ya. Kalau kerjakan tugas ya dosennya nggak perlu marah-marah gitu. Ya, mengelola gitu kan. Nah, mungkin di zaman sekolah, bahkan mungkin di TK saya dulu juga nggak terlalu kelihatan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari konsep-konsep perkembangan, dari ya kita lihat observasi secara mudah aja ya, misalnya anak-anak kecil ya, anak-anak itu secara natural itu memang pembelajar gitu ya. Jadi sederhananya gini, kalau bayi itu sejak dia lahir aja dia sudah berusaha mencari mana sih air susu ibunya. Ini dia kan belajar. Makin dia berkembang, dia juga nggak diminta untuk jalan, nggak diminta untuk lari gitu kan, tapi dia untuk memiliki kemampuan itu nggak usah, mungkin nggak usah dimarahi baru mau jalan kan gitu kan, enggak ya, ketika punya kesehatan fisik dan perkembangan yang normal. Tapi ya memang secara natural anak-anak itu pembelajar. Nah tapi memang ya kadang-kadang ini yang kalau di anak PAUD biasanya yang dianggap belajar itu sama orang di sekitarnya adalah ya belajar yang harus mengenal huruf, angka, begitu ya. Pembelajar yang natural tadi, yang seharusnya kan kalau anak usia dini itu mungkin ya lebih cocok disebut merdeka bermain gitu ya, karena memang belajarnya mereka bermain gitu. Bagaimana dengan panca inderanya, dengan ya hati, menyentuh. Nah, belajarnya kan dari situ, dan itu nggak usah disuruh ya. Anak kecil kalau ada sesuatu yang menarik ya dia pasti ingin lihat, ingin pegang. Nah, dan itu natural gitu. Nah, sebenarnya tugas kita ya sebagai orang dewasa itu membangun lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak bisa mengeksplorasi keingintahuannya itu. Karena mereka sebenarnya seperti itu ya. Nah, apakah berarti membangun ekosistemnya ya, membangun ekosistem belajar gitu ya. Jadi sudah merdeka, tapi kita jadi orang dewasa mau menumbuhkan itu atau mau menjajah itu gitu. Iya, jadi artinya sebenarnya jalan itu masih ada banyak ya yang untuk seseorang anak itu tahu sesuatu, bisa sesuatu, itu jalannya banyak sebenarnya. Cuman orang dewasa kadang-kadang menuntun di satu jalan gitu. Karena ya itu tadi yang dianggap orang tuanya belajar mungkin hanya hal-hal tertentu gitu, padahal ya anak usia dini itu belajarnya ya terutama dengan panca inderanya gitu ya.
Karena panca kan indera ya. Betul. perkembangan kognitifnya kan dia belajar dengan pengalaman nyata, dengan hal-hal yang konkret. Mm, 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 Dan mm, mm, dia bisa belajar hal-hal yang lebih konseptual, yang lebih abstrak. mm, mm. Iya, betul-betul. Saya teringat dulu di sebuah pelatihan ya, ada teman yang sesama pelatih itu mengatakan bahwa kalau sama anak-anak ya sentuhlah matanya, sentuhlah telinganya, sentuhlah itu. Artinya kan sebenarnya memberikan stimulasi untuk semua panca inderanya gitu ya. Ya Pak Tio ya. Jadi dengan begitu dia dari dalam berkembangnya, bukan. Jadi ini kalau di apa di dunia fasilitasi Pak Tio memang dibedakan antara instruksi dan stimulasi. Maka kalau di Merdeka Belajar sepertinya lebih condong memberikan stimulasi ya, bukan instruksi ya. Instruksi kan cenderung secara audio saja ya, secara perintah. Tapi anak usia dini itu ketika kita hanya jelaskan secara lisan, ya memang itu salah kemampuan ya, menyimak itu kemampuan bahasa reseptif yang perlu dikembangkan. Tapi dia juga akan terbantu, misalnya kita sediakan gambar, kita berikan contoh, itu akan gitu. Oke, itu ya. Artinya secara kognitif, secara alamiahnya berkembang dari dalam berdasarkan keinginan, karena memuaskan dorongan rasa ingin tahu, artinya secara kognitif skemanya terbentuk ya Pak Teo, dibentuk oleh dirinya sendiri. Artinya di situ ya, berarti pentingnya Merdeka Belajar sejak dini. Nah, kita sebelum berlanjut nih Pak Teo ke ke pembahasan yang berikutnya, buat teman-teman yang sedang menyaksikan, silakan kalau mau berkomentar, bertanya, silakan tuliskan aja di kolom komen ya, di kolom komentar. Nanti di sesi menjawab nanti kita akan, insya Allah kita jawab satu persatu. Nah, kita lanjutkan Pak Theo. Ini tadi kan bahwa Merdeka Belajar sejak usia dini itu penting karena mengembangkan diri anak sejak dari dalamnya. Secara alamiah ada sesuatu yang memang bisa bertumbuh secara alamiah, yang kemudian kalau tidak merdeka mereka justru itu tidak tumbuh gitu ya, karena akan hanya ada di satu track, satu cara menuju ke satu arah gitu ya. Nah ini Pak Tio, kalau Pak Tio sendiri kan ini sebagai pendidik juga, kepala pendidikan anak usia dini gitu ya. Kalau implementasinya nih Pak Teo, kalau di pengalamannya Pak Teo seperti apa Pak Teo? Merdeka Belajar mungkin di sekolah, di PAUD Anak Ceria mungkin, itu seperti apa Pak Teo? Jadi memang mungkin ya, kalau kita bicara bagaimana prakteknya, ya kita perlu ini ya mendukung ekosistem gitu ya, karena kan kita percaya bahwa anak-anak itu sebenarnya sudah seorang pembelajar. Nah, kita sebagai pendidik sebenarnya perlu menyesuaikan gitu ya. Bahkan ketika kita mau mengajarkan hal-hal yang mungkin untuk persiapan ke jenjang selanjutnya, misalnya kita mengenalkan literasi numerasi, itu bukan boleh gitu ya. Justru kalau dari kebijakan kementerian pun itu sangat boleh. Tapi kita perlu ingat bahwa itu hanya salah satu aspek kesiapan anak di jenjang berikutnya gitu. Banyak aspek yang hanya kematangan kognitif, tapi secara afektif juga. Dia punya pengalaman menyenangkan nggak dengan belajar? Suka nggak belajar? Nah, oleh karena itu bagaimana pendidik ini ya perlu bisa menyesuaikan apa-apa yang akan dipelajari anak juga disesuaikan dengan minatnya dia gitu ya. Apalagi kalau itu ya. Karena kalau kita menggabungkan apa yang menjadi desain kurikulum gitu ya, mungkin kita ingin mengajarkan anak kompetensi tertentu, kan memang hal yang memang perlu stimulasi ya dan perlu diarahkan. Tapi kita perlu melibatkan murid, bahwa untuk mengajarkan kompetensi tertentu kita perlu melihat murid kita ini sukanya apa, kemampuan awalnya sekarang seperti apa, sehingga ya kita sebagai guru ya menjadi fasilitator, mendesain lingkungan yang membuat anak secara natural akan merasa itu ya aktivitas itu miliknya gitu. Jadi bukan kayak, jadi pembelajaran yang baik ya tanpa disuruh pun anak mau melakukan gitu.
Berarti itu yang juga juga terjadi di anu ya Pak Tio, di PAUD Anak Ceria juga seperti itu ya, artinya Perlu mengusahakan. memberi stimulasi, membangun ekosistem gitu ya Pak Tio ya, berarti ya. Nah, berarti gini tadi saya menggarisbawahi untuk yang di sesi sebelumnya Pak Tio, bahwa anak itu kan bermain ya, berarti artinya termasuk tidak hanya apa yang ingin mereka ketahui, apa yang ingin mereka capai, tapi juga harus menyesuaikan dengan style mereka dalam belajar ya, yaitu dasarnya apa tadi Pak Tio, bermain ya Pak Tio, berarti ya. Betul, ya bermain itu kan ya sesuatu yang harus diminati, sesuatu yang harus menyenangkan. Ketika kita mendesain pembelajaran, ya kalau yang kita desain ini nggak diminati anak, dia mungkin nggak paham itu kenapa sih, apa ya, misinya dalam aktivitas belajar itu sesuatu yang tidak menyenangkan dalam perspektifnya mereka, ya tidak terasa bermain kan. Tapi kalau kita minatnya, lalu kita sesuaikan kemampuan awalnya, ya tentu itu juga akan jadi sesuatu yang menyenangkan. Betul. Kalau ini Pak Tio, kalau tadi kan saya nanya di lingkungannya Pak Tio di pendidikan formal ya, di PAUD ya. Kalau orang tua nih Pak Tio, seharusnya bagaimana sih untuk membangun ekosistem, membuat anak itu jadi merdeka belajar di rumah, itu seharusnya seperti apa Pak Tio? Kalau orang tua, karena kan mungkin orang tua ini kan artinya kalau kita membayangkan dari sudut pandang kita mungkin gampang ya Pak Tio, tapi orang tua ini kan macam-macam ya. Ada yang waktunya sedikit, ada yang bekerja, ada yang tidak sama sekali, jarang sekali berinteraksi secara enjoy dengan anaknya. Begitu berinteraksi paling yo, ayo PR-mu gimana atau apa kayak gitu. Jadinya kejebak pada model-model interaksi itu antara perintah dan larangan. Istilahnya kalau antara permen dan cambuk gitu. Ya. Itu gimana seharusnya kalau orang tua Pak Tio? Prinsip menurut saya kalau misalnya orang tua merasa bahwa anak itu tidak suka belajar gitu ya, bahwa orang tua sekarang punya pandangan itu, anakku itu nggak mau belajar kalau nggak disuruh. Nah mungkin itu dulu baru diubah ya, disesuaikan kerangka pikirnya, karena kita bisa mendesain ekosistem atau lingkungan yang merdeka belajar itu kalau kita percaya bahwa anak itu pembelajar sejak lahir, itu naturalnya mereka, antara fitrahnya gitu ya. Jadi ya bahwa mereka itu senang belajar. Kalau mereka nggak senang, berarti ada stimulasi yang kurang pas. Jadi stimulasinya, lingkungannya, bukan anaknya. Yang anaknya secara natural dia senang belajar. Nah tadi kan ini mungkin yang kadang-kadang juga jadi apa ya, jadi keraguan orang tua ya. Orang tua kan ngerasa saya ini bukan orang pendidikan gitu ya. Anakku ini minatnya apa sih gitu ya. Kadang-kadang ada mungkin anaknya masih TK, masih kelompok bermain, ada nggak tes minat bakat gitu ya. Nah, untuk bisa memberikan sesuatu yang sesuai minat anak itu, orang tua nggak yakin kalau nggak ada tesnya dulu. Nah, padahal kan tes untuk anak usia dini itu ya pengamatan gitu kan ya. Oh ya, dan betul. Yang observasi ya. Dan orang pasti mengamati anaknya gitu ya. Sesedikit pun misalnya karena mungkin orang tua bekerja hanya ketemu ketika sore sampai malam hari dan pagi sebelum berangkat ke kantor, tapi dari waktu-waktu yang sejenak itu kan ada konsistensi. Apa sih yang biasanya, apa sih yang ditonton anak, kalau pergi keluar apa sih yang dia lihat. Nah ya itu mengenali polanya ya Pak Tio, mengenali polanya itu ya. Pasti itu sedikit banyak sudah ada, tinggal diyakinkan saja bahwa kalau kita ingin anak mempelajari sesuatu, kita perlu menggabungkannya dengan hal-hal yang memang secara natural mereka sudah cari tahu gitu. Jadi jangan bertentangan sama sekali gitu ya. Nah, ini ada yang tadi kan katanya Pak Tio kan fondasinya sebenarnya benahi dulu nih mindsetnya para orang tua nih ya. Nah, tetapi mindsetnya orang tua ini kan terkendala sama ini Pak Tio.
biasanya secara umum ya orang-orang itu memisahkan antara ada usia bermain, ada usia belajar, dan ada usia bekerja, itu istilahnya ya. Sehingga kalau anak-anak itu ya bermain, ketika bermain berarti anak-anak tidak punya kapasitas belajar karena belum waktunya, nanti ada usia di mana dia belajar kayak begitu. Itu kan jadi menghambat ya Pak Tio. Sehingga jatuhnya nanti belajar itu hanya ada di konteks formal akhirnya, karena kan ada masanya gitu ya. Ketika ada masanya kan formal banget ya Pak Tio ya. Ya masa sekolah gitu dianggap masa belajar, sementara ketika anak-anak ya bermain gitu, sehingga ketika bermain anak itu tidak punya kapasitas belajar. Ya. Akhirnya kan mindsetnya seperti itu ya Pak Tio. Nah itu gimana Pak Tio untuk benahi mindset yang sudah mungkin berpuluh-puluh tahun atau sudah kebiasaan ini Pak Tio? Kan gini, memang anak itu belajarnya kan dengan bermain, tapi bermain karena kalau tidak ada keterlibatan orang dewasa, tentu kompetensi yang dikuasai juga akan akan lebih baik jika orang tua juga terlibat. Desain apa yang mungkin paling sederhana dari segi keamanan, apa yang dimainkan. Ya anaknya sejak dini tuh kalau ingin tahu ya semuanya diincipi gitu ya. Dan bersih kotor, nah itu kan butuh keterlibatan orang tua. Berbahaya dan tidak, orang tua juga perlu terlibat. Misalnya pingin anaknya punya kosakata yang banyak. Nah ini kan perlu rencana gitu ya. Jadi kalau anak berinteraksi, ngajak ngobrol, ya orang tua merespon gitu ya. Kalau nggak ada kan ya stimulasinya jadi tidak kesempatannya ya. Jadi hilang ya, kesempatan untuk memperbanyak kosakata. Jadi tidak hilang sama sekali, tapi kalau jawabnya orang tuanya ya tidak optimal gitu ya, tidak optimalnya terlibat dalam aktivitas mainnya anak. Padahal situasi seperti itu belum tentu ada setiap saat ya. Misalnya anak punya gitu kan, aduh ngapain sih tanya terus kayak gitu kan. Kan masalahnya kan itu. Jadi kalau anak bingung juga, ini anakku kok diem aja. Tapi kalau anaknya mepet ya males juga, karena kalau sudah terus ya memang perlu perlu kesadaran dulu bahwa ya itu tadi seperti kata Pak, momen itu tuh sebenarnya kalau kita lihat dari waktu hidup kita itu kan sebenarnya waktu anak usia dini itu kan waktu yang cepat berlalu ya Pak ya. Betul. Nggak bisa diulang gitu ya. Bisa diputar lagi enak ya Pak ya. Mundur mana? Terus direvisi. Misalnya anak belajar sebulan itu kan mungkin hanya beberapa bulan gitu kan. Lalu kalau sudah dia sudah bisa lari kan. Itu banyak tanya ketika dia mungkin sudah bisa cari sendiri, mungkin nggak akan nanya orang tuanya lagi, mungkin lebih milih baca buku, boleh lihat dari internet gitu kan. Malah setelah dia dapat sesuatu, dapat pengetahuan, itu bisa jadi partner ngobrol juga buat orang tua kan ya. Tentu jika anak punya pengalaman, ketika dia bertanya, orang tuanya merespon dengan hangat, dengan positif. Jika orang tuanya ditanya, ya mungkin kalau dari sekian gitu ya, orang tua merasa lelah, oh ini orang apa lagi capek nanti ya, itu nggak masalah ya. Tapi ketika orang itu nggak disadari dan secara tidak sadar momen-momen itu dilewatkan terus, ya tentu kan anak kalau punya hal yang ingin didiskusikan ya nggak akan nanya orang tua kan, karena pengalamannya betul. Bahayanya lagi kalau ternyata nggak dapat nih, nggak diakomodir, nggak diladeni, nantinya ya kan orang tua itu pada waktunya akan bersaing sama peers ya Pak Tio ya. Nanti akan ke temannya terus nggak cerita ke orang tuanya, kan malah tambah bahaya juga kan. Biasanya ya kan, karena kan kalau remaja itu kalau udah punya peers, ya komunikasi ke orang tua akan berkurang kan. Nah padahal tidak terjadi secara instan. Kepercayaan orang tua itu dipupuk dari
bagaimana tanya jawab diskusi orang tua dari usia dini sampai dia beranjak ke remaja itu. Itu Oke, bagaimana oke. Oke, Pak Teo, sebelum kita lanjut lagi, saya apa namanya, buat teman-teman yang sudah bergabung, silakan nanti kalau ada pertanyaan, ada komentar, silakan tuliskan di kolom komen. Nanti kita akan respon satu persatu. Dan juga mungkin buat teman-teman yang belum bergabung dengan Instagram PPDK, silakan aja ada di @ppdk.psikologi.unair. Dan kalau misalnya mau menikmati video-video yang sudah pernah PPDK share, silakan di YouTube channel PPDK di @ppdk_psikologi_unair, nyambung semua @ppdk_psikologi_unair, atau kalau mau search bisa juga di pengasuhan dan pendidikan dalam keluarga. Oke, kita lanjutkan lagi ya, Pak Teo ya. Nah, untuk bisa membuat anak jadi pribadi yang merdeka dalam belajar nih, Pak Teo, kan itu butuh ekosistem ya, Pak Teo, yang perlu dibangun gitu ya. Nah, ekosistem yang seperti apa sih, Pak Teo, yang bisa mengembangkan pribadi yang merdeka belajar sejak dini gitu ya. Terus gimana cara membangun ekosistem itu, Pak Teo? Nah, monggo Pak Teo. Nah, kalau bicara ekosistem pendidikan itu memang kalau saya percaya bahwa tidak ada satu pihak pun ya di dalam ekosistem pendidikan itu yang bisa mengklaim kesuksesan seorang anak dalam belajar gitu ya. Karena pas kemerdekaan anak belajar ya, kompetensi anak yang bertumbuh itu selalu dari keterlibatan banyak pihak. Nah, kalau saya perhatikan tua itu pasti aktor utama ya, yang memang menjadi pendidik terutama dari anak. Nah, kemudian ketika orang tua kan tentu ini ya butuh mitra untuk bisa berdiskusi gitu ya, untuk bisa memberikan stimulasi yang tepat. Nah, oleh karena itu mungkin yang berikutnya ya bagaimana orang tua bisa memilih sekolah, ya memilih lembaga pendidikan yang memang punya visi misi yang sejalan dengan orang tua. Belajar ya, kemampuan untuk mandiri, untuk berefleksi, untuk bisa menyukai sesuatu itu butuh stimulasi yang konsisten kan. Kalau mungkin di rumah orang tuanya sudah memberikan hal-hal yang sesuai minat gitu, tapi ternyata lembaga pendidikannya tidak melihat minat anak sebagai sesuatu yang penting dalam perencanaan belajar. Tentu apa yang dibangun orang tua di rumah akan sulit tumbuh di lingkungan sekolah gitu. Nah, tapi baliknya juga gitu ya. Kalau ada sih mungkin orang tua juga nggak menyadari, tapi dapat mitra sekolahnya yang punya kemampuan atau percaya bahwa orang tua itu adalah pendidik utama gitu. Jadi ketika dititipin anak, nggak hanya anaknya yang diopeni gitu, tapi mau juga merangkul orang tua untuk memberikan edukasi. Dan mungkin yang paling dekat dua itu ya yang paling utama. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ke ekosistem yang lebih luas ya, bagaimana kita mungkin di keluarga besar, kalau ekosistem sekolah, apakah sekolah ini sekolah yang melibatkan banyak pihak dalam proses belajar. Mungkin kalau anak PAUD kan saya rasa di Surabaya sudah banyak ya yang pembelajarannya itu tidak hanya di dalam sekolah saja, tapi ada aktivitas-aktivitas di luar. Dan ya juga bersyukurnya di Pemkot Surabaya itu dari program PAUD HI-nya itu juga memfasilitasi itu. Jadi PAUD dari level apapun, dari latar belakang kemampuan ekonomi apapun itu dapat kesempatan belajar yang bisa eksploratif, tidak hanya di ruang-ruang kelas saja, tapi bisa di tempat-tempat wisata yang dimiliki Pemkot Surabaya seperti itu. Jadi ya, kebijakan-kebijakan itu juga sangat penting ya sebenarnya dalam kemampuan anak belajar. Iya. Tapi ya, Pak Teo, kalau tak lihat kan sebenarnya
kadang-kadang ya itu tadi katanya Pak Tio kan dua-duanya harus sinergis tuh ya, pihak rumah, dari rumah, terus dari pendidikan formalnya juga harus sinergis. Kadang kita dapat secara lembaga pendidikannya bagus tapi di rumahnya kurang, atau sebaliknya kayak gitu ya Pak Tio. Bahkan kadang-kadang juga ada keterputusan ya Pak Tio, Ya, kerjasama antara sekolah sama orang tua itu. Ada seperti itu. Kalau yang Pak Tio amati nih Pak Tio, kan Pak Tio nih di PAUD ya. Kalau dari murid-murid sendiri ya Pak Tio ya, apa sih Pak Tio faktor-faktor yang menghambat untuk menciptakan pribadi yang merdeka belajar ini pada anak-anak ini, apa yang sering atau biasanya Pak Tio temui? ya sebenarnya kalau mungkin nggak di anak ceria ya, tapi mungkin kalaupun ini terjadi di anak ceria, mungkin ya ini sudah proses yang terjadi sangat lama gitu ya. Sebenarnya kalau sekolah yang paling membuat anak jadi tidak bisa merdeka belajar, ya gurunya yang merasa tidak merdeka. Gitu ya. Jadi memang nggak mungkin anak bisa menjadi pribadi yang merdeka belajar kalau gurunya itu guru yang terjajah gitu ya. Ini yang nggak menarik ini. Nggak punya kesempatan untuk eksplorasi, nggak punya kesempatan untuk belajar sesuai kebutuhan dia dalam mengajar. Karena kan ini mungkin apa ya, ketika saya jadi kepala sekolah dulu dan kenapa memilih terjun di ekosistem pendidikan, menurut saya itu kadang-kadang banyak guru-guru yang sebenarnya baik gitu ya, tapi tidak di dalam organisasi yang memanagenya dengan baik gitu. Jadi ada beban administrasi, beban pekerjaan yang tidak apa ya, tidak rasional gitu ya. Kalau luas tidak relevan untuk pengembangannya gitu ya Pak Tio ya. Gurunya, lalu apa ya, otonomi yang sangat sempit gitu ya. Ketika ada orang tua komplain, pemimpin sekolahnya langsung menyalahkan guru tanpa konfirmasi. Nah itu, oke. Jadi oleh ya kalau ingin anaknya merdeka belajar, pastikan juga guru-gurunya ini guru-guru yang merdeka belajar enggak. Nah, dan belajar itu tentu butuh di ekosistem sekolah yang juga percaya ya guru butuh mendapat kemerdekaan gitu ya dalam belajar. Setuju itu. Setuju yang itu. Nah ini Pak Tio, karena kan katanya Pak Tio kan ini sebenarnya problem yang sudah lama berlalu ya, kalau di PAUD Anak Ceria ya sudah ditinggalkan jauh ya. Nah berarti kan ada transformasi tuh, ada proses mengubah dari zaman dulu, zaman jahiliyah dulu, menjadi sekarang yang sudah jauh lebih baik untuk menciptakan guru yang merdeka. Itu kayak apa prosesnya Pak Tio yang sudah diupayakan di Anak Ceria mungkin oleh Pak Tio nih? Sebenarnya gini, mungkin prinsipnya itu sama ya dengan kita mengajar murid gitu ya. Kita melihat bahwa murid punya kesiapan belajar yang berbeda. Nah dulu memang saya kan percaya bahwa kualitas belajar murid itu ditentukan juga faktor terpentingnya adalah kompetensi guru. Jadi kepala sekolah saya merasa ini kompetensi gurunya kok kayaknya ini ya perlu ditingkatkan ya di level ini gitu ya. Di awal merasa bahwa ya oke, semua guru harus belajar ini. Yang menentukan guru itu saya. Jadi secara tidak langsung kan saya menjajah guru ya. Gurunya mungkin belum menyadari gitu. Oh, saya perlu belajar ini ya. Tapi dorongan dari ya itu sangat besar. Saya tidak peduli gurunya siap atau tidak. Nah, justru ini membuat ya gurunya jadi ya tidak merdeka gitu ya. Dan proses belajar tertekan gitu ya Pak. merasa tersaja, proses belajarnya justru tidak lancar itu. Jadi apa hal-hal yang saya ingin transfer malah tidak diterima dengan baik, dan itu tentu dampaknya kemudian tidak signifikan. Oke. Pak Tio, sebelum dilanjutkan ke bagaimana membentuk guru yang merdeka tadi Pak Tio, mungkin kita tarik agak ke belakang ya Pak Tio. Lalu yang disebut sebagai guru yang merdeka itu kayak apa Pak Tio? Oke ya, guru merdeka belajar gitu ya. Ya tentu guru ini punya
kewenangan gitu ya. Guru itu kan sebenarnya profesi ya. Jantung di kata profesi itu kan sebenarnya kemampuan untuk memilih, ya kan. Mungkin yang paling jelas itu profesi dokter gitu ya. Dokter itu kan mesti ada panduan tentang penyakit dan sebagainya. Keputusan ini diagnosanya apa, harus minum obat apa, itu kan di dokter. Nah, ekosistem pendidikan kita itu mungkin belum semua guru itu punya itu gitu ya. Jadi kadang-kadang ada kurikulum ini desainnya begini, guru itu tukang ngajar aja gitu ya. Iya betul. Jadi tukang delivery ya. Kan guru tuh punya pemaknaan yang mendalam tentang itu, dan itu nggak secara jangka pendek mungkin nggak kelihatan, tapi secara jangka panjang guru ini juga nggak akan bertumbuh kompetensinya, pemahamannya. Sehingga ya tadi perubahan di sekolah, peningkatan kompetensi guru itu ya perlu melibatkan guru gitu. Guru perlu memiliki gitu ya, pengembangan dirinya. Guru perlu memahami betul apa yang dia ajarkan ke murid, mengapa itu penting gitu. Jadi ketika guru punya kewenangan yang mestinya dimiliki guru, ya tentu proses belajar itu juga akan dialami murid gitu. Oke, sekarang berarti kita bergeser ke yang tadi Pak Theo, monggo dilanjutkan. Lalu bagaimana membentuk atau membuat guru itu jadi merdeka belajar, Pak Theo? Ya, tentu memang saya percaya ya kemerdekaan itu bukan sesuatu yang diberikan ya, ya sama kayak Indonesia ya. Itu perlu perjuangan juga ya. Bisa negosiasi juga. Itu perlu ekosistem yang mendukung gitu ya. Jadi mungkin paling sederhana tentang kesalahan gitu ya. Sebagai pemimpin kita mentoleransi nggak guru itu melakukan mencoba sesuatu lalu salah, lalu belajar dari kesalahan. Kalau anak-anak mungkin kan itu, kalau buat saya dulu ya itu lebih gampang gitu ya, karena memang mindset mengajar anak-anaknya kan kayak lebih ini ya. Tapi kayaknya dulu kalau sama orang dewasa itu kalau salah kok rasanya lebih pengen betulin, pengen langsung ngasih tahu, padahal ya orang dewasa pun butuh butuh menemukan, butuh kesempatan untuk salah. Jadi memang ya wadah-wadah seperti itu yang perlu diberikan gitu ya. Menyadari kebiasaan refleksi gitu ya, jadi bisa belajar dari lalu menyadari kebutuhan pengembangan dirinya sendiri gitu. Jadi sekolah ya jadi fasilitator sebenarnya, bukan yang menentukan bagaimana guru berkembang, tapi ya memberikan kerangka dan tentu melibatkan guru-gurunya gitu dalam berkembang. Kalau secara sistemnya, kalau di PAUD yang dipimpin Pak Theo nih, Pak Theo, ada program tertentu nggak Pak Theo? Mungkin barangkali saja yang bikin guru kemudian punya kesempatan yang tadi dibilang sama Pak Theo ya, kesempatan untuk berkembang, kesempatan untuk mencoba. Kalau secara implementasinya ini di lingkungan belajarnya Pak Theo di PAUD gitu ya, itu apa Pak Theo? Kalau secara formal ada program kah atau ada sistem tertentu yang diterapkan di sana? Itu gimana Pak Theo? Ya mungkin kalau secara program mungkin yang paling mudah ya gini. Kalau guru pengen belajar sesuatu ya pasti secara anggaran ya sekolah itu memberikan alokasi gitu ya, bahwa kamu belajar sesuatu yang mungkin bisa jadi gratis, bisa jadi berbayar, dan itu didukung sama PAUD gitu. Oke, untuk pengembangan ya Pak Theo. Konsekuensi memang ya kamu perlu mempraktekkan atau membagikan dari sharing ke guru yang lain gitu ya. Apa yang dipelajari atau yang memang dirasa dibutuhkan. Mungkin juga yang penting itu sebenarnya membangun budaya refleksi ya, bahwa ya tadi kita sebagai guru pun boleh kok salah gitu, boleh belajar dari apa yang baik yang dilakukan teman, belajar dari teman kerja gitu ya. Jadi yang saya bangun sekarang itu, kalau
saya ngerasa misalnya guru ini kayaknya butuh belajar ini ya. Kalau dulu kan mungkin oke langsung semuanya harus belajar ini. Nah, sekarang itu jadi lebih membangun situasinya dulu supaya gurunya beri gitu ya. Oh, aku perlu belajar ini. Oke. Wah, itu poin yang menarik itu, Pak. Menyadari kebutuhannya. Jadi main gitu. Jadi oh iya, aku kayaknya butuh belajar ini. Nah, ini loh dukungan dari PAUD. Nih, mungkin bahkan sekarang dari Kemdikbud pun dukungannya menurut saya sangat tinggi ya dalam membantu guru belajar. Banyak sumber-sumber dari pemerintah itu yang sudah diberikan gratis, bisa diakses dengan mudah. Dan itu biasanya ya ini saya nggak nyuruh guru untuk ayo kamu belajar ini gitu ya, tapi mencoba memberikan pemantik gitu ya dalam situasi. Oh kayaknya ini ya butuh ini ya. Oh itu loh ada di sini. Betul ya. Iya, karena kan pondasi yang paling tuh awareness tuh ketika ada insight. Oh iya ini penting. Oh iya ini harus dilakukan. Nah itu kan kesadaran diri ya Pak Teo ya. Karena kan belajar memang konteks ya. Jadi kalau belum butuh itu nanti ya mungkin lebih cepat lupa gitu ya. Cepat lupa, gairahnya kurang, motivasinya rendah gitu ya Pak Teo ya. Aku suruh belajar ini karena disuruh gitu ya. Jadi nggak terintegrasi baik. Betul. Oke, sebelum kita lanjut, buat yang baru bergabung teman-teman, kami knowledge lagi ini kita sedang ngobrolin khusus edisi Hari Pendidikan Nasional bersama Pak Theodore Baswara atau Pak Theo dengan topik malam ini Merdeka Belajar Sejak Usia Dini. Perlu diketahui Pak Theo ini adalah Kepala PAUD Anak Ceria, pelatih guru, pelaksana program sekolah penggerak, dan sekretaris jaringan madrasah belajar. Oke, kita lanjutkan lagi Pak Theo. Nah, Pak Theo, tadi kan ada segitiganya nih Pak Theo ya, ada guru, orang tua, ada anak atau siswa gitu ya. Nah, kalau tadi kan kita bahas ke gurunya yang membangun bagaimana menjadi guru merdeka. Nah, ini berarti kan juga berlaku buat orang tua nih Pak Theo ya. Bagaimana membangun orang tua yang merdeka belajar. Nah, kalau kondisi orang tua yang dari pengamatannya Pak Theo nih, kondisi orang tua rata-rata kayak apa sih Pak Theo? Ini mungkin barangkali tidak harus di konteks PAUD-nya Pak Theo, tapi kalau mau di konteks PAUD-nya Pak Theo juga oke, monggo. Tapi mungkin secara umum barangkali orang tua di lingkungan kita itu soal kondisi merdeka belajarnya kayak apa Pak Theo? Apakah mereka sudah sebagai orang tua yang merdeka belajar atau seperti apa kondisinya Pak Theo? Ini tuh kalau menurut saya sebenarnya sama ya. Kadang-kadang itu gini, kalau berbagi mungkin ke sekolah lain itu banyak yang mungkin ya orang tuanya di UNER, di PAUD Anak Ceria karena mungkin di UNER kan begini, di tempat saya begini gitu. Sebenarnya kan kondisi misalnya orang tua punya ketidaktahuan, orang tua punya latar belakang yang berbeda-beda secara pendidikan, itu saya terjadi di mana-mana gitu ya. Nah tapi kerangka respon sekolahnya seperti apa itu yang sebenarnya menentukan. Karena gini, kalau kita ada dalam lingkaran yang saling menyalahkan, ya pasti nggak akan berkembang. Jadi sekolah menyalahkan orang tua karena orang tua apalah tidak terlibat dan sebagainya. Orang tua pasti akan sekolah gitu ya, karena programnya gini dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ya siapapun yang sudah sadar itu perlu memutus rantai itu gitu ya, bahwa ketika kami misalnya menghadapi tantangan gitu ya dalam misalnya keterlibatan orang tua dan sebagainya, kami berusaha untuk tidak menyalahkan orang tua, tapi memahami kondisi. Misalnya sesuatu yang orang tua kok tidak melakukan ini ya gitu ya. Misalnya kami minta orang tua dalam sesuatu tugas atau pembelajaran anak gitu ya, tapi kok enggak. Nah, kita cari tahu kenapa ya, apa yang perlu kita bantu. Jadi yang selalu dipikirkan adalah apa yang perlu kami lakukan untuk membantu orang tua bisa lebih terlibat gitu ya. Jadi mindset mencari solusi gitu, karena kalau nggak begitu
ya tadi muter aja, saling menyalahkan Saling akhirnya. menyalahkan. Iya, 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 betul, betul. Iya, karena kalau saya sendiri kan posisinya sama lah ya. Saya mendidik anaknya orang-orang, tapi saya sendiri juga sebagai orang tua kadang juga problem atau konfliknya jadi berbeda, jadi kompleks kemudian. Jadi saya dapat banyak insight ini dari apa cerita-ceritanya dari penjelasannya Pak Tio. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman yang baru bergabung silakan kalau ada pertanyaan, ada komentar silakan tuliskan di kolom komentar nanti kami akan coba respon satu persatu. Semoga semuanya bisa terakomodir. Dan buat yang belum bergabung dengan Instagram kami, boleh silakan follow di @ppdk.psikologi.unair atau yang ingin bergabung di YouTube channel kami di @ppdkpsikologi.unair atau kalau mau search bisa di pengasuhan dan pendidikan dalam keluarga. Oke, kita lanjutkan Pak Tio. Satu lagi Pak Tio. Sebagai akhir dari obrolan kita ini ya. Ini proyeksi ke depan nih Pak Tio ya, proyeksi ke depan tentang Merdeka Belajar. Apa sih Pak Tio harapan dalam mewujudkan ya, atau mungkin dalam membangun istilahnya mindset Merdeka Belajar entah pada anak, orang tua, guru, atau mungkin ekosistem secara keseluruhan gitu Pak Tio. Apa Pak Tio harapannya Pak Tio? Jadi memang kalau menurut saya beberapa tahun ini tuh kan Merdeka Belajar itu kan sesuatu yang memang sekarang jadi kebijakan gitu ya. Jadi banyak hal yang mendukung tentang bagaimana anak bisa menjadi pusat pembelajaran gitu ya. Mungkin yang paling episode belajarnya itu kan Merdeka Belajarnya tentang transisi PAUD SD yang menyenangkan gitu. Jadi sekarang guru-guru SD pun diajak untuk belajar. Ya kita kalau ngajar itu perlu dengan bermain juga kalau di SD kelas awal. Jadi karena disesuaikan dengan perkembangan dan sebagainya. Nah tentu kebijakan itu kan pasti tergantung aktor-aktor yang menjabat ya. Dan itu kita tahu bahwa siapa yang dapat jabatan itu tergantung ya kondisi politik ya, tergantung siapa presidennya. Nah presidennya pasti akan memilih menterinya gitu. Dan sebenarnya gini bukan berarti oke, kita harus memilih ini bukan begitu, tapi kita mencoba membalik bagaimana kemerdekaan belajar ini bukan hanya sebagai kebijakan gitu ya. Jadi kalau ini jabatan itu kan berakhir. Itu yang saya pikirkan tadi Pak Tio. Itu yang saya pikirkan tadi. Jadi ini sudah masuk di wilayah istilahnya di level kritisnya ya Pak Tio. Artinya kan kalau dari obrolan kita kan sebenarnya Merdeka Belajar itu kan membangun mindset dan budaya sebenarnya ya. Jadi bukan kebijakan formal gitu ya. Betul. Iya, silakan lanjut Tio. Tentu itu mendukung ya dengan kebijakan anggaran. Pasti. Nah, tapi justru yang paling penting adalah ya aktor-aktor yang terlibat langsung di dalam dunia pendidikan, ya guru, pendidik, kepala sekolah, orang tua, yang juga bagaimana kita bisa mempengaruhi kebijakan gitu ya. Jadi karena kita sudah menyadari misalnya oke, kalau anak belajar bisa dengan merdeka itu ya lebih enak kan sebenarnya daripada ya belajar harus disuruh, harus diarahkan, harus selalu diingatkan. Punya anak yang memiliki kesadaran akan bagaimana dia perlu mengembangkan dirinya, itu kan sesuatu yang perlu diusahakan bersama. Jadi ya kita yang perlu menjadikan Merdeka Belajar itu jadi sebuah gerakan budaya gitu ya. Jadi siapapun orang yang menjabat itu akan terus melanjutkan kebijakan yang memang berpihak sama anak, karena ya masyarakatnya juga menyadari itu yang penting buat anak-anak gitu. Iya, betul, setuju sekali Pak Tio. Nah, membuat ini jadi gerakan gitu ya. Betul. Harusnya ini menjadi artinya secara kebijakan tetap memang seharusnya tetap mensupport dan kita pasti akan tersupport dengan itu secara kebijakan, anggaran dan seterusnya. Tapi di sisi yang lain juga harus menjadi pergerakan gitu ya Pak Tio ya. Perlu diusahakan ya semua pihak yang terlibat. Kalau saya itu biasanya bilang begini, untuk kesuksesan sesuatu, saya bilang aja butuh dua hal, antusiasmemu sama kepedulianmu. Kayak gitu. Ya, itu penting ya Pak Tio. Artinya biar semua
semua orang itu turut serta dalam membangun ekosistem Merdeka Belajar ya Pak ya. Ya, ya. Oke, teman-teman, buat yang bergabung masih ada waktu, silakan mau tuliskan komentar, mau bertanya, silakan Pak Tio masih ada di sini setia, pasti akan menjawab pertanyaan teman-teman ini. Atau nanti kalau misalnya mau bertemu langsung dengan Pak Tio, sehari-harinya ada di PAUD Anak Ceria ya Pak Tio, di Unair ya, di kampus B ya Pak Tio. Betul. Oke, atau yang mau mendaftarkan anaknya boleh silakan. Wah, barangkali ini loh, Bapak Ibu jangan salah ya. Ini salah satu atau bahkan kalau mau diurutkan ke secara PAUD, Anak Ceria adalah pilihan pertama saya sebenarnya untuk anak saya. Seandainya tidak jauh rumah saya. Ya. Oke. Oke, ada teman-teman, ini ada yang, ada Bu Mima, ada Sita, ada Pak Ayo juga, halo Pak Ayo, ada V, oke. Langsung hormat, dengar Pak Ayo langsung hormat ini. Bosnya muncul ya Pak Tio ya. Oke teman-teman, kalau memang nanti barangkali saja tidak di dalam forum ini, barangkali di luar forum ini teman-teman mau mengkontak, silakan saja, PPDK terbuka buat dikontak oleh teman-teman, atau mau dijembatani ke Pak Tio juga kami sangat terbuka. Tapi dari keseluruhan obrolan kami ada beberapa poin nih yang sudah saya catat ini ya. Jadi kalau mau mewujudkan kemerdekaan belajar atau merdeka belajar sejak usia dini, maka kita harus benar-benar mengenali anak, karakteristik dasarnya seperti apa. Maka dari itu, ketika ngomong belajar, prinsip dasar dari belajarnya anak adalah bermain. Itu yang pertama. Sehingga kalau bermain, maka stimulasilah seluruh panca indera, gitu dari obrolan kita yang pertama tadi. Yang kedua, kalau ingin menciptakan pribadi yang merdeka belajar, maka gurunya harus merdeka, gitu katanya Pak Tio tadi ya. Pak Tio ya, gurunya harus merdeka dulu. Maka karena apa? Karena guru pencipta ekosistem sehari-hari di lingkungan belajar anak, maka dia harus merdeka dulu. Yang ketiga tadi, seharusnya ada transisi yang menyenangkan dari PAUD ke pendidikan dasar, ya Pak Tio ya. Sehingga tidak ada gap. Wong kemarin di PAUD itu bermain-main, seneng-seneng, kok sekarang langsung tegang ini SD-nya. Kayak gitu. Harusnya sama-sama menyenangkan gitu. Terus yang berikutnya, secara keseluruhan kalau kita ngomong ekosistem, kita harus memperhatikan seluruh pihak yang terlibat untuk peduli, untuk melibatkan diri dalam menciptakan pribadi-pribadi yang merdeka belajar, terutama untuk anak kita yang sejak usia dini ya. Apa saja itu ekosistemnya ya, ada guru, ada orang tua, ada siswa itu sendiri, ada manajemen atau mungkin regulator dari sekolah ya, termasuk kepala sekolah dan beserta jajarannya, dan satu lagi pembuat kebijakan. Itu semuanya harus sinergi dengan dua hal tadi, antusiasme dan kepedulian. Itu yang kami garis bawahi dari obrolan saya bersama Pak Tio malam ini. Kok semakin banyak yang bergabung, semakin malam ini mungkin barangkali ada yang baru ini ya, baru tune in, tapi tidak apa-apa teman-teman, karena kami sangat terbuka buat teman-teman nanti untuk mengkontak lewat PPDK boleh, langsung ke Pak Tio juga boleh, mungkin barangkali ada yang mau dikonsultasikan. Pak Tio, sebelum saya tutup ada tambahan lagi atau? Ya, apa ya? Ya mungkin lebih ke ini ya, yang terakhir saya sampaikan tadi, bahwa ekosistem pendidikan itu butuh keterlibatan banyak pihak ya. Bahkan mungkin enggak hanya yang secara langsung berada di sektor pendidikan gitu. Jadi kemajuan belajar, kemajuan anak-anak itu sangat tergantung dengan bagaimana ekosistem itu mendukung anak-anak. Jadi ya kalau memang merasa bahwa punya panggilan gitu ya, bahwa ingin generasi yang mendatang itu punya kompetensi yang lebih baik gitu ya, kita gitu ya bisa terlibat komunitas ya, entah itu komunitas tua, komunitas pendidikan. Ada banyak cara dan jalan ya Pak Tio ya, untuk bisa melibatkan diri ya Pak Tio. Ilmunya ya keponakannya, iya kan. Jadi justru kesadaran itu, pendidikan yang merdeka itu perlu jadi virus ya, yang ayo kita sama-sama.
jadi virus yang positif ini tentunya ya Pak Teo ya. Oke teman-teman, dari keseluruhan tadi sudah saya garis bawahi, ada antusiasme, ada kepedulian. Ternyata ada satu lagi nih, perlu keyakinan kita bahwa, karena gini, kalau PR-nya masih sepertinya, kalau dari obrolan kami tadi, PR-nya masih banyak ya Pak Teo, terutama mengubah mindset dari semua pihak yang terlibat di ekosistem. Tapi yakinlah, selama kita punya antusiasme, punya gairah, dan peduli terhadap anak-anak kita, generasi yang akan datang kita, dalam mewujudkan mereka agar merdeka belajar sejak dini, maka pasti bisa ya Pak Teo ya. Hanya kalau semuanya terlibat. Oke. Oke Pak Teo, senang sekali bisa ngobrol malam ini bersama Pak Teo. Ini untuk kesekian kalinya Pak Teo pernah juga diundang di PPDK ya. Mungkin suatu saat lagi dengan topik-topik yang seputaran pendidikan anak kita bisa ngobrol lagi Pak Teo, karena dari obrolan kita tadi mesti ada aja keyword-keyword yang wah ini iso topik lain, ini iso bagus lagi nih, iso ada lagi nih. Oke Pak Teo, terima kasih buat kesediaannya malam ini untuk ngobrol bersama PPDK. Juga terima kasih buat sobat PPDK yang hadir malam ini, yang ikut terlibat, yang mungkin barangkali saja nanti kita bisa teruskan relasi atau jejaringnya. Demikian dari kami. Kalau ada salah-salah kata, saya Rudi Cahyono sebagai host malam ini untuk PPDK. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sekali lagi terima kasih. Salam PPDK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Teo. Terima kasih kembali Pak Rudi. Sampai ketemu di dunia nyata Pak Teo. Sampai ketemu. Oke.